Jawaban problematika kehidupan ada di dalam ajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara-saudaraku yang saya muliakan, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul menyampaikan kabar gembira buat kita semua, buat saya, buat anda semua. Beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga. Semua umatku pasti akan masuk surga tanpa terkecuali. Siapa yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggak mau masuk surga. Jadi Nabi sudah memberikan jaminan semua umatku pasti masuk surga. Kecuali orang-orang yang enggak mau saja. Pertanyaannya siapa yang enggak mau masuk surga? Maka sahabat pun juga bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasul? Apa ada orang enggak mau masuk surga itu apa ada? Siapa orang yang enggak mau masuk surga itu siapa? Maka Nabi bersabda dengan perkataan yang simpel tapi jarang orang bisa melaksanakan. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapapun orangnya kok taat kepadaku, mengikuti diriku, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man asa faqad aba. Kok dia enggak mau ikut Nabi, tidak mau mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, maka sungguh dia tidak mau masuk. Maka pertanyaannya bukan saya ini pantas masuk surga atau tidak. Sebetulnya semua kita itu pantas masuk surga. Pertanyaannya kita sudah ikut Nabi atau belum? Kita sudah mengikuti ajarannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau belum? Selama perjalanan hidup kita ini, langkah-langkah kita ini mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti masuk surga. Pasti selamat, pasti sukses, pasti mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Maka saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya cintai, marilah kita contoh dan kita ikuti sosok teladan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat manusia itu semua punya salah. Bahkan baginda Nabi Muhammad sudah bersabda, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam banyak salah. Innama sumyal insanu insanan likathrati nisyanihi. Manusia itu dikatakan insan dalam bahasa Arab karena banyak lupanya, banyak salah. Al-insan makhlul khata' wa nisyan, kata para ulama. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi Nabi di akhir hadis belum mengatakan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu. Orang takwa itu siapa? Bukan orang yang nggak punya salah. Selain Nabi Rasul semua punya salah. Nggak ada yang maksum, nggak ada. Saya pun juga punya salah. Kita semua punya salah. Tetapi sebetulnya kita bisa memposisikan diri menjadi manusia yang terbaik. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Bagaimana caranya? Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang tuh bertanya, loh saya itu salahnya apa kok saya harus tobat? Dosa saya apa harus istighfar? Dosa kamu karena nggak mau istighfar itu dosa kamu. Maka orang itu beristighfar nggak perlu nunggu dosa. Bahkan setelah sholat kita diajarkan astagfirullahaladzim. Setelah sholat, bukan setelah bermaksiat. Setelah menjalankan ketaatan kepada Allah, justru kita diajarkan untuk membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan apa? Untuk bertaubat kepada Allah
untuk beristighfar tidak menunggu salah. Dan orang yang paling banyak istighfarnya, taubatnya kepada Allah, inilah orang yang terbaik. Jangan dikira para sahabatnya baginda Nabi itu orang yang maksum, enggak. Di antara para sahabat juga banyak yang berbuat salah. Tetapi mereka jika diceritakan dalam Quran, mereka itu setiap berbuat kesalahan maka mereka langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu. Alladzina ketika mereka berbuat kezaliman, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Dan ketika orang bertaubat kepada Allah, itu dia telah melangkah pintu pertama ketakwaan kepada Allah. Jadi takwa ini dimulai dari pintu taubat. Selagi nyawa masih dikandung badan, selagi matahari masih terbit dari timur, maka pintu taubat ini terbuka selebar-lebarnya. Dan itu adalah tangga pertama untuk menjadi hamba insan yang bertakwa. Dan kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, ini poin pentingnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun orangnya yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Apapun permasalahannya, kalau dia bertakwa kepada Allah, janji Allah itu pasti. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan kepadanya makhraj, jalan keluar dari setiap permasalahan. Saya punya masalah, Bapak punya masalah, Ibu punya masalah, semua punya masalah. Masalah dengan keluarga, dengan tetangga, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, masalah dengan sekolahannya, dengan tempat kerjanya. Berbagai macam masalah kita hadapi setiap hari. Orang bertakwa bukan orang tanpa masalah, enggak. Orang yang bertakwa itu orang yang setiap mendapatkan masalah, maka Allah akan berikan jalan keluar atas setiap masalah. Ini yang harus kita garis bawahi. Maka dalam menghadapi masalah, tawajuhkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya bertobat atas dosa-dosa saya. Mulai saat ini saya ingin menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Maka pintu permasalahan akan dibuka oleh Allah SWT. Saya ingat satu hadis, dan ini mungkin bisa jadi amalan buat kita semua. Hadis ini penting dan bisa jadi amalan buat kita semua. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan maknanya selalu, tidak henti-hentinya membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahraja. Orang yang melazimkan istighfar, selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli hammin mahraja. Min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini ya. Orang yang melazimkan istighfar dijanjikan oleh Nabi 3 perkara. Baginda Nabi Muhammad SAW menjanjikan 3 perkara untuk orang yang melazimkan istighfar. Selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Pertama, ja'alallahu lahum min kulli hammin faraja. Allah akan menjadikan kesusahannya itu menjadi mudah. Apapun kesusahan dia, yang membuat dia pusing, permasalahan apapun yang menjadikan dia sumpek hatinya, Allah akan berikan faraj, kelonggaran hatinya. Tiba-tiba hatinya jadi longgar, jadi nggak pusing lagi menghadapi masalah itu dengan otak yang dingin. Jadi nggak sumpek. Allah akan hilangkan kesumpekan hatinya. Yang pertama. Yang kedua,
Wa min kulli dhiqin mahraja. Allah akan jadikan untuk dia setiap kesempitan hidupnya itu Allah akan berikan jalan keluar untuk melaluinya. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan hidup dia. Wa min kulli dhiqin mahraja. Yang kedua. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada dia rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jadi amalan istighfar ini luar biasa. Orang yang melazimkan istighfar dijamin 3 perkara. Pertama, kesumpekan hatinya akan dilonggarkan oleh Allah. Kesempitan hidupnya akan diberi jalan keluar oleh Allah. Yang ketiga, diberi rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Bagaimana? Kita amalkan istighfar insyaallah. Insyaallah. Jadi melazimkan ini bukan sekali 2 kali. Bukan hanya setiap setelah sholat, enggak, selalu. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar, beliau itu Nabi ini ya, baginda Nabi, bukan kita, baginda Nabi, sosok yang sangat kita cintai dan kita agungkan, dan dipastikan beliau itu maksum, nggak mungkin berbuat salah. Itu pun dalam satu riwayat dari Sayyidina Ibnu Umar, Nabi itu setiap duduk tidak lepas membaca istighfar tidak kurang dari 100 kali. Setiap duduk maka beliau tidak kurang membaca istighfar dari 100 kali. Itu Nabi. Lah kita siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, siapa diri kita? Maka sudah sepantasnya kita untuk selalu bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, beristighfar sebanyak-banyaknya. Insyaallah nggih. Saudara-saudara yang saya muliakan, Bapak Ibu rahimakumullah, yang saya muliakan, saya cintai. Ini saya sendiri dari Jawa Timur gitu. Datang ke sini nih satu rombongan. Sekarang di mana itu? Masjid Al-Fitrah. Jalan Madang. Nah, di sana. Alhamdulillah ini perjalanan di Palangkaraya ini sudah separuh, sudah 20 harian. Apa toh perjalanan dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, ini sebetulnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tanya, lah kalau di rumah apa enggak dapat ridha Allah? Ya dapat. Tapi ketika kita mau meluangkan waktu fisabilillah, belajar dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, kita akan mendapatkan banyak pengalaman. Ada orang itu sakit. Ada orang itu sakit. Ketika sakit itu sudah parah, maka dia harus diopnam. Diopnam di rumah sakit. Kita mungkin badan kita sehat, tapi kadang-kadang kita itu nggak merasa rohani kita sakit. Kalau orang sakit itu bagaimana gejalanya? Lidah jadi pahit, ya Pak. Lidahnya pahit, makan nggak enak, ya kan? Badan tiba-tiba jadi, kalau bahasa Jawa itu greges, meriang, nggak enak badan. Makanan yang sebetulnya nikmat, jadi nggak enak di lidah. Itu tanda-tanda kalau orang badannya sakit. Nah, ada orang tuh yang rohaninya sakit, badannya sehat, tapi rohnya sakit. Nah ini orang tuh banyak nggak sadar ya. Kalau orang badan sehat, kemudian sakit, ini terasa. Dia langsung menyadari, terus nyari obat, terus pergi ke rumah sakit. Tapi banyak orang tuh yang sakit rohaninya, tapi dia nggak rasa, nggak bisa merasakan, atau dia nggak sadar kalau sakit. Padahal gejalanya sudah nampak. Apa? Ke masjid males, salat berat, sholat itu berat betul. Duduk di majelis taklim itu bokongnya panas. Ya Allah, ini kok lama kali ini ngajinya ini. Itu tanda-tanda rohani kita sakit. Berarti kalau kita sakit jasmani, makan lidah nggak enak, ya toh? Ketika kita sakit rohani kita, sholat tuh nggak bisa merasakan nikmatnya. Coba kita ketika sholat, Allahu Akbar, bisa nggak kita merasakan nikmatnya sholat?
ketika sujud jidat kita nempel di tempat sujud. Bisa nggak kita bisa merasakan, ya Allah ini betul-betul nikmat-Mu yang terbesar. Engkau izinkan hamba yang hina ini untuk bersujud kepada. Kadang-kadang orang tuh nggak merasa seperti itu, nggak terasa. Sholat pengennya cepat-cepat, zikir pengennya cepat-cepat, ngaji pengennya cepat-cepat. Nggak bisa menikmati amalan, nggak bisa menikmati ibadah. Nah, ini tanda rohani yang sakit. Kalau rohani sakit bagaimana? Harus diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Dengarkan kalamullah, Quran, firman-firman Allah, sabda-sabda baginda Rasulullah SAW. Kok belum sembuh? Dengar ngaji itu nggak mau. Harus diopname di masjid 3 hari. Lepaskan semua dunianya. Jadi dia iktikaf 3 hari di masjid, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat dia laksanakan sholat sunnah, dijalankan adab-adab, sunnah-sunnah kehidupan sehari-hari diamalkan. Nanti setelah opnam 3 hari itu, Anda akan merasakan betapa nikmatnya ibadah. Bagaimana? Pernah nggak merasakan nikmatnya ibadah? Kalau belum berarti harus diopnam di masjid 3 hari. Bagaimana? Insyaallah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ini ya, ada sesi tanya jawab. Biasanya ada sesi tanya jawab. Tidak ada. Terakhir saya ingin sampaikan bahwasanya Nabi besar Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW, ini adalah panutan kita. Satu-satunya manusia yang kita harapkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Maka perbanyaklah membaca sholawat dan salam kepada beliau. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah adalah yang paling banyak sholawatnya kepada. As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholat. Orang yang paling berhak, paling berkesempatan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi SAW adalah yang paling banyak membaca sholawat kepada. Saya sendiri menyadari, kita sadar kayak apa amalan kita, bagaimana kualitas sholat kita, bagaimana kualitas ibadah kita. Kayaknya untuk beli surga itu terlalu jauh. Tanpa syafaat beliau, tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita untuk berharap surga itu kejauhan. Maka perbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kapanpun dimanapun, istighfar sholawat yang banyak. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 100 kali, man shalla alayya mi'ata marrah qadallahu lahu fi man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin talathina fid dunya sab'ina fil akhir. Barang siapa dalam sehari semalam kalau dia membaca sholawat kepada baginda Nabi 100 kali. Ini mudah buat bapak-bapak atau ibu-ibu semuanya. Setelah sholat baca sholawat 20 kali, 5 kali sudah 100. Atau sebelum sholat 10, setelah sholat 10, 5 kali sudah 100 kali. Apa kata Nabi? Kalau orang baca sholawat kepadaku dalam sehari 100 kali, Allah akan tunaikan 100 hajatnya. 30 adalah hajat ketika di dunia, 70-nya nanti di akhir. Bagaimana? Kita kan tiap hari punya keperluan, punya hajat, punya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca sholawat yang banyak. Minimal 100 kali. Sebelum sholat 10, setelah sholat 10. Sebelum sholat 10, setelah sholat 10, 5
5 kali dan 100 kali. Atau bisa langsung baca sekali duduk 100 kali malah bagus. Istiqomah. Maka Allah akan tunaikan 100 hajat kita, 30 di dunia, yang 70 nanti di akhirat. Dan kita harus tahu, di akhirat kita lebih membutuhkan sholawat ini daripada ketika di dunia. Maka perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, okay? Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya buat PR buat saya. Monggo silahkan. Silakan Bapak-bapak ada atau Ibu-ibu ada pertanyaan masalah fikih, ibadah atau doa-doa dan lain sebagainya, tata cara ibadah dan lain sebagainya, boleh ditanyakan. Monggo silahkan. Ada Ini pertanyaan? ada orang Jawa di sini. Untuk kebanyakan orang Jawa. Saya dari Jawa, asli Jawa Timur. Ada orang Jawa, Pak? Jawa. Alhamdulillah. Saya 2017 saya pergi ke Flores, ke daerah Ruteng, mayoritas Nasrani, tapi ada juga orang Islam. Ada 2 masjid di situ. Saya sama teman-teman di sana itu diminta ngisi di tahanan juga seperti ini. Ketemu sama orang Madiun. Loh, sampai di sini toh Mas. Orang Madiun sampai di Flores sana. Ya di situ kita kenalan, kasih masukan. Alhamdulillah. Mungkin ada yang tanya? Ada yang bertanya, Pak? Enggak ada. Nggak ada ya, cukup. Terakhir kita Ada. sholawatan bareng-bareng. Oh gimana? Ada yang tanya? Silakan. Tidak ada. Ada. Salam. Enggak. Sudah. Kita baca sholat bareng-bareng ya. Ma'alul qiyam ya. Bisa ma'alul qiyam? Enggak, sarang-sarang bareng-bareng. Ya. Sallallahu Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصل وسلم عليه. Doa terlebih dahulu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله تعالى على اصحاب رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين دائما حمد الشاكر حمد حامد حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان آمين. وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المتقين المخلصين المقبولين عندك وعند خلقك أجمعين واجعلنا من الذين سبقت لهم الحسنى والزيادة اللهم يسر لنا أمورنا اللهم ثبت إيماننا اللهم نور قلوبنا ثبت إيماننا صحح أجسادنا سلم صدورنا اشفي مرضانا يسر لنا أمورنا اقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك
من سخطك والنار ونعوذ بك من آمين. سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وقاربنا جيراننا وأهل قريتنا ومن حواليها أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم افتح لنا فتوح العارفين ألهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد في الدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا اللهم ارزقنا زيارة سيدنا محمد في المدينة المنورة اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة في الحج والعمرة بشفاعة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد بوسيلة سيدنا محمد يسر لنا أمورنا وأمور أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat saya sendiri dan buat saudara-saudara semua. Dan mohon maaf apabila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu minkum. Permisi Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.